Hai hai, ada yang masih mahasiswa nggak di sini? Ada nggak? Coba komen di bawah ya. Mungkin pada penasaran nih, kenapa aku cari-cari mahasiswa? Udah kayak dosen aja. Oke, so alasan aku cari-cari mahasiswa soalnya erat banget sama topik yang mau aku bawain hari ini. Sebelumnya aku Tiara, salahkan ya. Bagi banyak mahasiswa, memasuki perkuliahan seperti masuk ke babak baru yang berbeda dari zaman sekolah dulu. Kalau pas sekolah, aturan serba ketat dan organisir, sedangkan dunia perkuliahan kan fleksibel banget ya. Jam masuk aja bisa kita atur sendiri. Nah, karena kefleksibelan perkuliahan ini, banyak mahasiswa yang jadinya kebablasan menikmati masa-masa kebebasan. Ujungnya pendidikan kamu jadi berantakan dan bukan gak mungkin akan sulit lulus tepat waktu seperti yang kamu harapkan kalau kamu tidak segera mengorganisir waktu kamu dengan baik. Lalu gimana dong caranya biar jadi mahasiswa yang konsisten dan terorganisir? Penasaran kan? Yuk check it out! Yang pertama, buat catatan berbasis digital. Sebagai mahasiswa, kamu harus punya pencatatan yang baik. Pokoknya yang bisa bantu kamu nyimpen dan mengingat informasi penting secara efektif. Selain itu, kamu juga bakalan lebih mudah ketika belajar untuk ujian. Sebenarnya ada beberapa metode pencatatan yang bisa kamu terapin, yakni catatan di kertas dan catatan pada perangkat digital atau menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Mungkin gak ada sih aturan khusus mengenai metode mana yang paling baik, tapi catatan digital dikenal punya kemampuan dalam mengakses materi yang udah kamu buat dengan mudah tanpa perlu membuka lembar demi lembar buku atau kertas yang telah disusun. Ya, alias gampang aja itu kalau kamu mau cari materi. Di samping itu, kamu jadi lebih luasa untuk mengatur ulang informasi, menandai bagian-bagian penting, atau menambahkan komentar di dalamnya. Yang kedua, wajib bikin daftar tugas. Ini nih paling wajib sih kata aku. Menerapkan daftar tugas merupakan salah satu langkah kecil untuk jadi mahasiswa yang terorganisir. Yang perlu kamu perhatiin sebelum kamu membuat daftar tugas, sebaiknya kamu harus tahu dahulu setiap deadline tugas yang dikasih. Dengan kamu tahu deadline pada setiap tugas, maka kamu akan lebih mudah nentuin tugas mana yang harus diprioritaskan. Buatlah daftar tugas, kemudian tempatkan tugas-tugas paling penting atau yang memiliki deadline paling mepet di bagian atas, sehingga kamu bisa tahu dan ngerjainnya terlebih dahulu. Selain itu, kamu juga bisa kasih warna, stiker, atau apapun ke dalam daftar tugas biar catatanmu kelihatan menarik, sehingga kamu bakal lebih mudah dalam mengingatnya. Yang ketiga, ini penting banget sih, kamu harus patuh dan disiplin dari jadwal yang kamu buat. Jadi kamu jangan bersikap idealis pas lagi buat jadwal, biar kamu tetap konsisten dengan benar-benar menetapi jadwal tersebut. Contohnya nih, kalau kamu ada tipe orang yang gak terbiasa tidur larut malam, sebaiknya jangan jadwalin pekerjaan buat di malam hari. Begitupun sebaliknya, bila kamu adalah tipe orang yang suka bangun pagi, kamu boleh jadwalin tugas di pagi hari sebelum berangkat kuliah. Kamu harus jujur pada diri sendiri saat mengatur jadwal. Misalnya, jangan jadwalkan sesi belajar di pagi hari kalau kamu bukan orang yang suka bangun pagi, karena jadwal kegiatan itu dibuat untuk meningkatkan produktivitas kamu demi meraih kesuksesan sebagai mahasiswa. Yang keempat, buat rencana ke depan. Sebagai seorang mahasiswa, kamu harus merencanain semua acara atau aktivitas yang mau kamu lakuin. Itu bisa membuatmu jadi terorganisir. Hal ini dikarenakan kamu udah punya catatan pasti mengenai apa aja sih yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Di sisi lain, ini ngebuat rencana ke depan dengan melihat jadwal harian, mingguan, dan bulanan bisa kasih kamu gambaran tentang apa yang akan terjadi serta menghindari penundaan. Misalnya, kalau kamu mau menetapkan rutinitas di mana kamu menghabiskan minggu malam untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu yang akan datang, kamu bisa menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas yang punya deadline di hari berikutnya. Dengan begitu, kamu bisa nikmatin hari Minggu untuk bersantai deh. Nah, setelah aku kasih tahu 4 tips tadi gimana? Udah siap jadi mahasiswa yang terorganisir dan konsisten? Tapi tahu nggak sih keuntungan jadi mahasiswa yang terorganisir apa?
Pengalamanku ya, kamu bakalan jadi mahasiswa berprestasi. Jadi ya nilai IPK kamu bagus, prestasi non-akademik kamu oke, dan kamu juga punya banyak relasi. Itu semua terjadi karena kamu jadi orang yang konsisten loh. Nah, gimana nih kalau dalam perjalanan menjadi mahasiswa yang terorganisir, kamu terdistraksi? Kamu harus ingat tujuanmu apa. Jangan sampai karena hal kecil tujuanmu itu tidak tercapai. Nah, sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa buat dukung aku terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Makasih dan sampai habis. Bye.